kita kan begitu. Betul. Kira-kira begitu Mas. Siap. Bangun kepedulian kita, sensitivitas kita, bangun mindset kita bekerja itu outcome daripada APBN yang kita kelola ini adalah kesejahteraan masyarakat di mana kita bertujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, ketemu lagi dengan saya Arfiansa Darwin dalam episode kedua dari Katapel. Tangkap yang tesit, jadi eksplisit. Di episode kedua ini, saya bertamu ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau untuk bertemu dengan Bapak Ismet Saputra, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah. Pak Ismet, apa kabar Bapak? Kabar baik Mas Arfi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ngobrol sama Pak Ismet, saya bacakan dulu profil dari beliau ya. Saat ini Pak Ismet menjabat sebagai Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah. Tetapi beberapa waktu yang lalu beliau adalah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, sekaligus juga sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau. Beliau lahir di Pekanbaru tanggal 13 Mei tahun 1970. Oh, baru ulang tahun ini Pak ya? Iya, kan betul. kemarin selamat ulang tahun Pak. Terima kasih Mas Arfi. Beliau beragama Islam, menikah dan sekarang sudah mempunyai 3 orang anak. Hobinya membaca, renang, traveling, dan musik. Nah, sebelum beliau menjadi Kepala Kanwil DJPB Provinsi Riau, beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu di Bengkulu. Sebelumnya lagi, beliau adalah Kepala Kanwil DJPB di Gorontalo. Luar biasa nih Pak. Sudah menjadi kepala kanwil di 3 provinsi ya Pak? Betul. Nah mungkin Bapak bisa ceritain Pak ke kita, gimana sih Pak apa bedanya nih menjadi kanwil DJPB di Gorontalo, di Bengkulu, dan sekarang di home base Pak? Atau kemarin di home base Pak, di Riau Pak? Mungkin bisa sharing ke kita Pak. Baik, terima kasih Mas Arfi. Jadi perjalanan tugas ini memang di Kementerian Keuangan khususnya di Dijen Perbendaharaan ya. Ini kan kantor vertikalnya di daerah banyak. Jadi kita memang begitu masuk ke Menkeu sudah harus siap bekerja di mana saja ditempatkan kan gitu. Iya. Jadi saya mengawali karir itu di Kementerian Keuangan di Jakarta. Dulu masih di Badan Akuntansi Keuangan Negara namanya. Oh, Bakun ya Pak? Bakun, Siap. ngurusin akuntansi, kemudian promosi pernah di Sumatera Barat, masih di kantor akuntansi regional, bergabung di Dijen Perbendaharaan tahun 2004, masuk di Palembang, habis itu Kepala Kabupaten Lahat, habis itu masuk ke Jakarta, PLT Subdit sebentar, ke Gorontalo ya, Gorontalo, Kepala Kabupaten Gorontalo, kemudian balik ke Jakarta, PLT Subdit, habis itu Kepala Kabupaten Jakarta 2, masuk lagi Subdit, habis itu promosi jadi Kanwil di Gorontalo. Oh, jadi Kepala Kantor KPPN di Gorontalo, Kanwil juga di Gorontalo Pak ya? Ya, Jadi balik lagi Pak ya? Kembali lagi ke Gorontalo jadi Kanwil, kemudian ke Bengkulu, lalu ke Riau. Terkait dengan pertanyaan Mas Arfi tadi, bagaimana pengalamannya ya atau perbedaannya kita di 3 tempat setelah menjadi Kanwil di 3 tempat. Jadi begini, ini sebetulnya itu 3 tempat tugas Kanwilnya ya. Setahun kemarin saya PLT Kanwil Aceh setahun. Oh iya. Nah, selama setahun tuh, 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Kemudian PLT Kanwil Sumbar lebih kurang 3 bulan atau 4 bulan ya. Jadi 1 Januari, Desember sampai dengan bulan April ya, kalau nggak salah kemarin April atau Maret ya, 3 bulan. Jadi udah malam hitam. Jadi pengalaman dari semua tempat yang pernah saya, walaupun definitif ataupun PLT, memang berbeda-beda. Culture masyarakat itu berbeda-beda. Jadi memang kita perlu pendekatan menyesuaikan bagaimana culture di suatu daerah yang di tempat kita ditugaskan. Jadi kalau pengalaman saya di Gorontalo, setiap saya bertugas, namanya kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kitalah yang menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, culture masyarakat setempat. Dan pada umumnya kalau di Gorontalo sih sebenarnya orang Indonesia ya semuanya welcome saja ya. Cuman mungkin ada yang di beberapa provinsi yang pernah saya alami ya waktu saya di Gorontalo itu karena dia kehidupan orang biasa ya, sederhana. Bengkulu juga sama. Kalau Pekanbaru beda. Pekanbaru Riau ini PDRB-nya nomor 5 terbesar ya di luar Jawa. Skala ekonomi besar. Betul. Kita ketemu orang di sini ya
mulai yang paling kaya sampai yang miskinnya wah luar biasa. Tapi kalau yang di dua daerah tadi itu cenderung biasa-biasa saja, walaupun dia mungkin orang yang berpunya ya, pengusaha besar, tapi kehidupannya mereka biasa. Tentu kita dalam menyesuaikan diri juga berbeda. Jadi di Gorontalo setiap tempat saya bertugas, saya membangun diri saya itu bahwasanya saya memang dah hadir di sana untuk membangun daerah itu. Nah, itu yang saya lakukan. Begitu Mas Arfi. Siap. Tapi ini Pak, kan Bapak lahir di Pekanbaru, kemudian menjadi Kakanwil di sini Pak. Ya. Nah itu ada apa ya Pak? Ada keuntungan tersendiri nggak Pak dengan dalam menjalin mungkin koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan KL yang lain, mengingat Bapak putra asli daerah sini gitu Pak? Iya betul. Jadi waktu saya tugas di Gorontalo dan Bengkulu itu memang butuh perjuangan. Kenapa? Kita datang ke suatu tempat yang orang lain kan tidak kenal kita, siapa kita, kan begitu. Kita lah yang berkeliling. Jadi pengalaman saya bertugas itu begitu kita masuk, kita harus membangun relationship, hubungan dengan kepala-kepala daerah yang ada di situ. Kenapa? Mereka lah stakeholders kita atau pimpinan kementerian lembaga ya. Itu saya datangi semua, tuh, gubernur, bupati, wali kota, menjelaskan bagaimana peran kita, apa yang kita lakukan kan gitu ya. Dan itu memang butuh waktu karena tidak semua orang. Karena itu bukan tadi yang saya bilang tadi. Kalau ini kan Riau nih lain ceritanya nih. Kalau di Bengkulu tadi, di Gorontalo atau di Bengkulu, memang butuh effort yang luar biasa untuk membangun positioning, dikenal orang, berperan untuk kontribusi kemajuannya. Itu harus kerja keras kita. Kenapa? Kalau hanya kita kenal saja, tidak ada kontribusi, ya mungkin mereka tidak respect juga. Betul. Tetapi kalau kita banyak memberikan masukan untuk kemajuan daerahnya terkait pengelolaan keuangan, APBN atau APBD, lama-lama terbangun. Udah makanya Gorontalo itu seperti kampung saya sendiri itu. Bengkulu juga sama, seperti kampung saya sendiri. Kenapa? Banyak masukan-masukan dari kita, dari kerjaan-kerjaan kita melalui kajian fiskal yang kita lakukan di Kanwil, kemudian review pelaksanaan anggaran, itu kan bahan masukan buat kepala daerah. Sehingga dia mempunyai second opinion dari instansi vertikal untuk mengawal bagaimana dia bisa memimpin daerahnya bisa lebih baik lagi gitu loh. Begitu saya masuk ke Pekanbaru. Pekanbaru ini karena saya lahir besar di sini nih. Memang tidak butuh waktu tidak butuh kesulitan membangun relationship seperti yang dulu. Tapi memang saya tugas di Pekanbaru, ini kan saya meninggalkan Pekanbaru waktu SMA. Tamat SMA kan saya udah lama sekali. Jadi orang-orang yang jadi pejabat di provinsi, kabupaten, kota, mungkin banyak nggak kenal kan gitu. Atau mungkin ada satu dua harus kita refresh kembali. Oh saya dulu sekolahnya di situ, saya sekolah di sini, kira-kira begitulah. Tetapi di Riau tidak seberat itu. Begitu saya masuk, saya datang ke gubernur, kita ceritakan siapa kita, mungkin dia akan terrefresh. Oh di mana ya tinggalnya dulu. Bupati, begitu juga pejabat-pejabat eselon 2 di provinsi, sehingga mereka terrefresh, oh berarti anaknya si Anu, atau dulu tinggal di mana, SMA-nya berapa. Itu yang memudahkan kita dalam membangun relationship, hubungan dengan pemerintah daerah yang dia juga adalah stakeholders kita, juga kementerian lembaga. Dan memang tapi waktu saya pindah ke sini, setahun pertama tuh COVID. Setahun pertama COVID, jadi kita tidak ada aktivitas kan, artinya rapat di Pemda tidak ada, bertatap muka nggak ada, sehingga memang baru setahun belakangan setelah habis COVID itu bisa beraktivitas, baru itu bisa kita bangun. Dan alhamdulillah sekarang kalau untuk peran kita di daerah itu kayak di Gorontalo atau Bengkulu ataupun di Riau ini, itu banyak dirasakan oleh pemerintah daerah. Bagaimana kita mendorong penyaluran APBN, APBD, mengingatkan gubernur, bupati untuk segera merealisasikan APBN, APBD-nya sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang paling penting. Begitu Mas Arfi. Jadi tadi Bapak cerita dari day one mungkin Pak ya, Bapak udah langsung kolaborasi, koordinasi ke sana ketika menjabat ya Pak. Menurut Bapak seberapa penting sih Pak koordinasi, kemudian kolaborasi baik dengan internal maupun dengan eksternal dalam rangka untuk pelaksanaan tugas sebagai Kakanwil, Pak? Oh itu sangat penting. Kenapa? Sebetulnya kan Kemenq ini kita di Kementerian Keuangan kan pembuat kebijakan. Kita membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan anggaran baik APBN atau APBD. Kita menyalurkan uangnya juga. Tentu peran kita juga
luar biasa dalam mengawal bagaimana output dan outcome yang dihasilkan tadi bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena kita ada di daerah. Jadi kita harus kawal sampai Kita harus outcome kawal. ya, Pak? Kenapa? Ini kan arahan Bu Menteri ya seperti itu. Kenapa? Instansi vertikal yang tidak diserahkan, kementerian yang tidak diserahkan kewenangannya kepada daerah, itu punya Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Agama, dan Pertahanan. Kalau yang lain di luar itu kan semua sudah diserahkan kepada Ada dinasnya. pemerintah daerah, ada dinasnya, dan mereka tidak langsung directing kepada menterinya, kan begitu. Jadi kita lah di Kementerian Keuangan ini yang mengalokasikan APBN, terus menyalurkan APBN APBD-nya, kemudian kita ada di daerah itu sendiri yang bisa melihat bagaimana output dan outcome daripada APBN itu ataupun APBD itu bekerja. Apa yang menjadi bottleneck, hambatan, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan kepada pimpinan kita di Kementerian Keuangan beserta KL yang mengampu terkait dengan berbagai tugas tersebut. Ya, di situ kita hadir ya Pak, betul-betul Betul, untuk di situ daerah kita ya, Pak? hadir. Iya. Sehingga dirasakan ada Kementerian Keuangan ya Pak? Betul sekali. Jadi itulah peran kita di Kementerian Keuangan, khususnya di Kanwil Kementerian Keuangan yang ada di daerah, kami di Dirjen Perben bisa mengawal bagaimana APBN, APBD itu bekerja memang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Siap. Nah, kira-kira nih Pak, untuk sobat pembelajar nih mungkin ada yang wah pengen nih jadi Kakanwil nih kayak Pak Ismet. Kira-kira apa Pak yang perlu disiapkan nih Pak sama teman-teman Pak? Jadi begini, kalau kita di dalam tugasnya Kanwil Perbendaharaan lah khususnya ya, memang kita harus banyak belajar. Pertama itu, kuasai substansi pengelolaan keuangan itu, baik pusat ataupun daerah. Karena apa? Sebetulnya stakeholders itu pertama ya, banyak belajar. Kemudian yang kedua, banyak membangun komunikasi atau hubungan dengan stakeholders kita. Kenapa? Karena benar kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau orang tidak kenal kita, bagaimana kita mau menyentuh pemikirannya atau dirinya untuk bisa bertata kelola keuangan dengan baik, kan gitu. Itu hanya dianggap angin lalu saja. Makanya membangun komunikasi, hubungan tadi itu penting. Kenapa? Di luar kita ini sebetulnya satuan kerja, baik itu APBN ataupun APBD, mereka tuh sebetulnya pintar, bukan tidak pintar. Mereka paham sekali masalah pengelolaan keuangan ini. Dan itu sudah kerja mereka dari dulu. Mungkin jangan-jangan lebih hebat dia daripada kita yang pembuat kebijakan, mungkin ya kan. Karena mereka pelaku di lapangan dan mereka menemukan berbagai kendala, hambatan, dimensi-dimensi lain di dalam pelaksanaan anggaran APBN, APBD tadi. Tapi yang perlu kita dorong itu adalah bagaimana membangun awareness, kepedulian daripada stakeholders kita ini, bagaimana dia menggunakan APBN APBD tadi itu bisa lebih akuntabel dan outcome-nya bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang perlu kita kawal. Itulah peran kita itu bukan hanya mengingatkan teknis, bikin SPM, mengingatkan revisi DIPA-nya saja, itu memang kita sampaikan, tetapi kita bangun awareness dia. Para pejabat pengelola perbendaharaan tadi, baik di APBN atau APBD, bahwasanya APBN ini bertambah, harus ada dampak buat masyarakatnya, kan begitu. Sehingga mereka terbangun kepedulian. Yang kedua, bukan hanya itu saja, kita membangun dengan berbagai pihak. Bukan hanya stakeholders kayak Pemda, Kementerian Lembaga ya. Saya libatkan semua pihak. Makanya kalau kita di Riau, di Bengkulu ataupun di Gorontalo dulu, kita terlibat di Ikatan Akuntan sebagai pembina Ikatan Akuntan. Kita terlibat di Ikatan Sarjana Ekonomi. Kita terlibat di Komite Daerah Ekonomi Syariah. Kita terlibat di tim pengendali inflasi daerah. Kita terlibat di tim perluasan percepatan digitalisasi daerah. Kita terlibat di dalam tim perluasan akses keuangan daerah. Kita terlibat di tim penggunaan komponen dalam negeri. Mungkin kalau diceritakan timnya banyak. Tapi tujuannya apa? Bukan buat, itu kan semua pekerjaan bukan ada honornya. Itu kan hanya tim saya, tetapi kita berkontribusi positif di situ. Selain di dalam ini kita benahi, kalau kita cerita membenahi organisasi, mulai dari kantor kita, pegawai kita bekali, mengerti tentang keuangan daerah. Supaya apa? Kalau ada Pemda bertanya, memang dia firm dengan tugas-tugas pembinaannya tadi. Terus kita benahi juga di KL kita, Kementerian Lembaga, ataupun di Pemda kita. Kita bangun awareness dia, kesadaran dia, bahwasanya bukan hanya kehebatan dia. Kalau soal mengelola uang itu mereka udah jago-jago itu. Mungkin kalah kita di Kementerian Keuangan ya. Penyerapannya habis terus ya Pak? Habis realisasi semua 100%, tetapi mungkin outcome-nya kan, ini kan perlu dikasih penyadaran. Terus yang ketiga itu, kita kawal nih stakeholders, masyarakat, mahasiswa, kita datang ghost to kampus, kita gunakan tim-tim yang ada melalui Ikatan Akuntan, kita bekali mereka, bahwasanya bisa berperan mendorong desa misalnya tentang akuntansinya, mungkin IC, mendorong bagaimana menggerakkan ekonomi di Riau, sehingga kita tidak bekerja sendiri itu loh. Sehebat apa kita bisa merubah Riau ini dengan
kita sebagai Kakanwil dan hanya 40 orang pegawai ditambah KPPN mungkin sekitar 100 orang kan begitu. Tidak mungkin. Tetapi dengan memberikan penyadaran, edukasi dengan semua stakeholder baik yang di dalam di Kementerian Lembaga Pemdanya, kemudian masyarakat di luarnya ataupun lembaga-lembaga yang terlibat di dalam mengedukasi pengelolaan keuangan baik buat pemerintah ataupun masyarakat, itu kita bekali semua gitu. Sehingga bukan hanya diri kita, tapi banyak agen-agen kita yang bisa mendorong itu bersama-sama. Iya, jadi mendayagunakan seluruh networking yang betul, dimiliki ya Pak, betul, Mas untuk menunjang tugas kita ya Pak. Kalau hanya mengandalkan pegawai yang 40 orang, wah 13 kabupaten kota kelilingnya berapa hari itu? Nggak mungkin. Capek sendiri nih Pak. Capek sendiri kita. Terus sehebat apa kita bisa merubah mindset orang kan gitu? Itu butuh waktu. Siap. Nah, selama Bapak di Kanwil DJPB Provinsi Riau nih Pak, dari mulai tahun 2021 Pak ya, Iya. 2021 sampai dengan 2023, mungkin ada momen-momen Pak atau capaian-capaian stepping stone yang milestone yang mungkin Bapak akan Bapak kenang gitu sebagai wah ini peninggalan saya nih di Riau. Mungkin Bapak ada bisa share ke kita Pak mungkin kisah-kisah seperti jadi, itu Pak? begini, mungkin kita bekerja di Kementerian Keuangan khusus di Jemperben ya. Itu memang peran kita itu mungkin tidak bisa langsung dilihat oleh masyarakat, mungkin terasa langsung karena itu memang dari kitanya begitu ya. Tetapi semua aspek kehidupan masyarakat ini tidak lepas dari tugas-tugas kita khususnya di Jemperben. Ya. Karena apa? Karena semua uang yang menggerakkan sektor ekonomi, aktivitas pemerintah yang ada di provinsi itu, baik kementerian lembaga atau Pemda, uangnya dari kita. Dan kita tahu kegiatannya apa, kan gitu. Artinya peran kita tuh walaupun sekecil apapun, tapi kita ada peran di situ. Terkait dengan apa yang Mas Hafri tanyakan, Pak, pengalaman kita di Riau ini banyak ya. Kita di berbagai yang saya sebutkan tadi ya. Misalnya pertama mungkin terkait dengan membangun zona integritas, kita di Kanwil sudah melakukan itu. Kita menularkan, membina di Kementerian Agama, mengingatkan sebagai partner kita untuk mendorong dia juga melakukan zona integritas. Di perguruan tinggi seperti di Universitas Riau, dulu Fakultas Keperawatan, sekarang FISIP. Itu kerjasama sama kita mengawal pencanangan ZI-nya menuju UBK. Sekarang kalau Mas Arfi lihat berita viral di UNRI, Bu Rektor bikin edaran tidak boleh menerima konsumsi makanan dalam bimbingan skripsi dan lain-lain ya. Itu waktu kita melakukan pencanangan ZI itu sama dengan Fakultas FISIP-nya ya. Artinya ya seperti itu kan tapi ya itu kan upaya mereka ya. Setelah mereka kita sharing, mereka membuat kebijakan seperti itu. Dan sebetulnya banyak yang lainnya, tapi memang kayak kita mendorong digitalisasi di bidang pengeluaran buat pemerintah daerah. Itu juga banyak karena kebetulan saya wakil ketua harian satunya ya di wakil ketua kalau nggak salah di tingkat provinsi, kabupaten kota itu kepala bidang. Itu banyak kita dorong bagaimana terkait dengan spending belanja Pemda itu bisa dielektronifikasi, didigitalisasi sehingga Riau masuk ya cukup baik ya tingkat elektronifikasi dan digitalisasi transaksi keuangan daerahnya bersama dengan Bank Indonesia ya. Dari sisi penerimaannya melalui Bank Indonesia, dari sisi pengeluarannya kita yang mendorong. Kita sharing berbagai hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah. Termasuk di bidang perluasan akses keuangan daerah, kita melalui TPAKD bersama OJK, kita masukkan target penyaluran KUR sebagai program kerja dari TPAKD. Di ISIK juga saya masukkan juga program kita mengembangkan ekonomi Riau ini melalui berbagai seminar. Kalau Mas Arfi lihat akhir tahun lalu, ada seminar di provinsi menerka ekonomi Riau 2023. Itu kan inisiatif dari kita dengan teman-teman IC ya. Kemudian kita tahun ini lagi kita sebetulnya saya sebelum pindah ini kemarin sudah sempat saya mau mengundang Sekjen Dewan Kawasan dan juga staf ahli Menko Perekonomian terkait dengan mengembangkan kawasan ekonomi di Provinsi Riau. Karena kan Riau ini banyak nih, tapi belum ada yang jadi tuh. Nah ini mau kita dorong. Sebetulnya sudah saya inisiasi diambil kegiatannya oleh IC, tapi itu yang kita mau laksanakan. Dan banyak yang lainnya. Artinya kalau kita harus melakukan sendiri, wah kita harus nyari tempat, nyiapin tempat, energi kita banyak tugas-tugas lain. Tetapi dengan melibatkan berbagai stakeholders yang kita punya hubungan tadi, sehingga beban kita bisa kita bagi, kan begitu. Begitu Mas Hati. Jadi tetap masih banyak ya Pak yang harus dilakukan di Riau ini ya Pak? Banyak. Perubahan perbaikan tata kelola keuangan di stakeholders kita tadi itu nggak bisa dalam waktu singkat kelihatannya. Membangun penyadaran itu butuh waktu, orang terinspirasi. Misalnya kita datang
di perguruan tinggi. Kita bilang ini gimana naik pangkat, apakah masih pakai aplikasi atau manual kan begitu. Persuratan apakah masih sudah elektronik pakai office atau masih manual. Oh masih manual Pak, kita dorong kan begitu ya. Itu kan berubahnya tidak bisa habis kita ngomong besok langsung berubah. Nanti dia berjalan waktu, mereka terinspirasi. Nah, mungkin nanti setelah saya pindah, mungkin itu akan berjalan. Kalau kayak di Unri mungkin sudah berjalan tuh, pakai digital signature kan begitu ya. Kenaikan pangkat nanti harusnya elektronik kayak di Kemenq. Kita kan nggak pernah lagi tuh naik pangkat harus fotokopi SK, CPNS, PNS dan yang lainnya ya. Di daerah di luar kita itu masih terjadi. Setiap mau naik pangkat dimintain tuh PNS, CPNS loh. Kalau SK-nya hilang atau SK-nya di bank, lah gimana kan gitu. Yang kayak begini ini banyak hal ya di luar membangun governance di kementerian lembaga atau di pemerintah daerah itu BPKAD kita dorong supaya berlaku seperti KPPN layanannya itu banyak, kita review sistem dan prosedurnya, kita simplifikasi supaya tagihan-tagihan itu bisa lebih cepat, tidak banyak lampiran-lampirannya kan gitu. Siap. Mungkin sobat pembelajar yang masih muda nih nggak ngalamin ya Pak kayak saya dulu yang tadi Pak Ismet bilang fotokopi SK CPNS nyari dulu SK PNS gitu. Jadi itu pernah kejadian loh ya di kementerian kita ya sobat pembelajar. Tapi ya mungkin kita sudah digitalisasi di Kementerian Keuangan ini sudah advance lah ya dibandingkan dengan di Pemda atau di kayak lain. Jadi mungkin cuman bisa senyum-senyum nih sobat pembelajar yang oh emang pernah kayak gitu ya. Nah, ternyata dulu pernah kayak gitu dan ternyata di tempat lain masih kayak gitu nih sobat pembelajar. Jadi bersyukur sobat pembelajar bergabung di Kementerian Keuangan yang sudah fully digital Pak ya sekarang. Sebetulnya ya, ada peninggalan Mas Arfi itu yang keren juga menurut saya ya. Apa itu? Kita melakukan BDK yang ada di daerah. Kemarin kita kerjasamakan ya dengan Kemenq 1, KLC 2 Kemenq buat meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah. Siap. Ini sebetulnya inisiatif luar biasa itu. Dan itu dampaknya kalau ditanya apakah langsung IKU kita ini ya nggak kelihatan itu ya. Tetapi kan artinya kenapa itu kita lakukan sama Mas Arfi waktu itu kan semua pegawai Pemda ataupun kementerian lembaga mereka kan menjadi fungsional. Iya, betul Pak. Difungsionalkan. Itu kan ada dari Menpan-RB. Kemudian mereka butuh angka kredit. Mereka butuh angka kredit. Dari mana dia dapat angka kredit? Tidak semua lembaga bisa mengeluarkan sertifikat yang diakui sebagai penambah angka kredit, kan begitu. Itu latar belakangnya. Yang kedua, BDK selama ini meningkatkan kapasitas SDM kita. Kementerian Keuangan aja. Kementerian Keuangan ini orang canggih-canggih, alumni STAN, penerima sarjana, pendidikannya sudah di luar negeri dan segala macam, kan begitu. Tetapi jangan lupa, pemerintah daerah, kementerian lembaga ataupun masyarakat di luar sana, mereka itu adalah stakeholders kita. Betul. Kalau Pemdanya bekerja bagus, dia ngerti tata kelola, end user kan kita. Memudahkan kita Memudahkan juga. kita. Kalau dia udah bandara seluruh desa, mengerti tentang perpajakan, nanti laporan perpajakannya akan baik, yang dampaknya kan kepada kita. Di pajak, di bidang perpajakan. Kalau dia ngerti tentang BUMDes, dampaknya juga kepada kita. Kalau dia ngerti tentang pengelolaan keuangan daerah, dampaknya juga kepada kita, kan gitu. Artinya, semua stakeholders kita ini, kerjaannya itu kan, end usernya kan kita juga. Betul. Kalau kita lakukan edukasi kepada dia gratis, dia dapat angka kredit, dia bisa naik pangkat, dia teredukasi dengan baik, artinya akan berdampak kepada Kemenq, kan begitu. Betul. Makanya sama Mas Ardi diskusi itu kan kita lakukan, itu menurut saya itu peninggalan yang luar biasa juga. Kenapa? Kalau harus ikut pelatihan di luar online, mungkin itu bisa dijual 3 juta itu sama konsultan. satu materi pelatihan ya. Itu kan berapa artinya CSR kita buat pemerintah stakeholders kita ya. Betul. Memberikan CSR lah bagi stakeholders kita baik Pemda ataupun kementerian lembaga dalam meningkatkan kapasitas SDM dia. Kalau dihitung dalam bentuk uangnya. Betul. Itu sebetulnya inisiatif yang peninggalan yang mungkin belum semua tempat melakukan itu gitu. Betul, peninggalan Pak Ismet itu Pak di sama Mas Arfi karena saya kan nggak tahu juga materinya kalau nggak Mas Arfi jelaskan ini Pak ada materi buat SDM pengelolaan keuangan daerah, perpajakan, kepabeanan dan yang lainnya ya. Setelah dari itu, oh ya berarti ini bisa, ini kan begitu ya. Begitu. Jadi banyak banget nih kerjaan sebagai Kakanwil Pak ya. Ya. Dan sekaligus juga sebagai kepala perwakilan. Dalam konteks kepala perwakilan nih Pak, kira-kira karena saya merasakan sendiri bagaimana Bapak bisa menyatukan kami semua di Kemenq di Provinsi Riau ini nih Pak. Nah mungkin bisa sharing Pak tips-tipsnya
ini yang sebetulnya apa ya? Ini yang sebetulnya tacit itu seperti ini Pak. Jadi nggak tertulis, tapi kita bisa rasakan gitu. Ya. Nah mungkin Bapak bisa sharing Pak. Nah, jadi gini Mas Arfi, jadi sebetulnya kan di dalam kita membangun teamwork bekerja ya, apalagi saya sebagai kepala perwakilan, memang yang paling penting itu sebetulnya bagaimana kita bisa membangun ilmu komunikasi sebetulnya. Siap. Jadi ilmu komunikasi itu kan sebetulnya siapapun ya, dengan stakeholders kita, Pemda, atau kementerian lembaga, sebetulnya membangun frekuensi yang sama sebetulnya. Nah, kadang-kadang ini buat kita teman-teman kita di Kemenku ini perlu ini, apa namanya, kalau kita bercerita tentang formalitas, saya datang ke Pak Gubernur, kan begitu ya, Pak Gub, saya ke Kanwil Perben yang baru, kami melakukan penyaluran dana fisik segala macam. Mungkin orang mungkin tidak terlalu responnya mungkin biasa saja ya, karena masuk telinga kanan mungkin tinggal apa ini, Pak gua udah paham, biasa, saya ya? udah paham ini. Sebetulnya mau kita edukasi kan bukan hanya tata cara tadi, tapi membangun awareness orang, kepedulian dia terhadap apa yang dia kelola kan. Makanya dibutuhkan komunikasi. Makanya saya selalu apa yang saya lakukan di Kemenku ini kan kita bangun komunikasi, artinya kita yang lebih komunikatif ya, merespon apa keinginan dari teman-teman, kita bikin grup WA-nya, jangankan grup WA Kemenku, Kementerian lembaga pun saya bikin grup WA-nya. Oh iya Pak. Oh iya, Mas Arfi belum saya masukin apa? Yang kemarin ya eselon 2-nya ya. Ada Danrem, ada ya semua kementerian lembaga, BI, OJK, Taspen segala macam untuk membangun komunikasi di level pimpinan. Kenapa? Di dalam melaksanakan tugas-tugas kita ini, yang paling penting itu sebetulnya bagaimana kita membangun apa frekuensi yang sama dengan pimpinan tertinggi dimanapun, apakah di instansi kementerian lembaga ataupun di pemerintah daerah. Karena kalau kita cerita untuk menggerakkan di bawah ini, kalau pimpinannya tidak kita pegang, di bawah ini susah kita menggerakkan. Begitulah, energi kita habis terkuras Pegang di situ. kepalanya dulu Pak. Betul, kalau kita harus, misal saya nih di Perben, nyalurkan dana fisik, harus mendorong kepala BPKAD, mendorong inspektur daerah, mendorong biro ekonomi, biro pembangunan, berapa orang yang harus saya, apa namanya, belum lagi dinas-dinasnya yang berkaitan dengan semua hal tadi itu. Wah itu kalau harus kita layani masalah internal mereka, wah itu energi kita mungkin nggak sanggup, harus satu provinsi yang kita urusin ya nggak, belum kabupaten kota. Makanya saya bilang kita bangun pimpinan-pimpinannya, kita bangun frekuensi yang sama dengan kita, sehingga dia terbangun trust, dia percaya sama kita, sehingga bisa kita kendalikan yang di bawahnya gitu loh. Jadi itu yang di Pemda. Kalau yang di Kementerian Keuangan ya sama, kita bikin grup WA, kita lakukan pertemuan, kita sharing. Kenapa selama ini mungkin kita di Kemenku ini, sebetulnya stakeholders kita kan sama ini. Saya sama DJKN, sama-sama, satkernya pasti itu aja itu. iya. Yang diundang oleh Kanwil Perben atau KPPN, kalau diundang oleh DJKN pasti yang datang itu juga orangnya. Nah, bedanya ceritanya saja, satu cerita tentang aset BMN, yang satu cerita tentang pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Biasa kalau laporan keuangan udah pasti orangnya itu juga. Artinya stakeholders kita sama kan. Kemudian pajak juga begitu. Pajak itu stakeholders sebagian besar sama juga. Siapa? Bendahara di desa yang bikin laporan pajak, bendahara di dinas-dinas yang ada di kabupaten kota atau di provinsi, bendahara-bendahara kementerian lembaga, baru di luar itu adalah pihak-pihak apa namanya pengusaha ya, yang di luar itu yang bukan mitranya Perben, kira-kira begitu. Tapi itu ada kaitannya juga karena semua kerja-kerja sebagian besar pemerintah itu kan dibayar oleh Perben juga sebetulnya. Jadi stakeholders kita itu bersama itu, BDK juga sama, meningkatkan kapasitas SDM kita, terus dia melatih KL mungkin yang berkonsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan, mungkin juga Pemda, orangnya itu juga. Bea Cukai mungkin yang agak berbeda sedikit. Makanya dengan adanya perwakilan Kementerian Keuangan, ini yang saya bangun. Artinya kita sama-sama mendorong itu, apa namanya, supaya kita bisa lebih efisien. Artinya uang sumber daya kita yang ada di kita, mungkin mengumpulin satker, mungkin dengan kita berkolaborasi dengan DJKN, pada saat saya ngumpulin satker, mungkin saya membekali laporan keuangan, saya panggil DJKN terkait dengan masalah asetnya. Jadi kan makin efisien ya, sehingga outputnya itu bisa, apa namanya, sekali jalan itu banyak yang didapat ya? Banyak didapat gitu, sama UMKM juga begitu. Nah, itu makanya apa membangun pemahaman tadi itu sesama kita di Kemenku, sehingga kita bisa berkolaborasi, bersinergi, ya sama dengan BDK lah. Kayak kita kan stakeholder kita meningkatkan kapasitas SDM. Mas Arfi sediakan aplikasi buat Pemda, kita datang ke Pemda, kita ngomong Bapak bisa akses ini. Artinya kan kolaborasi makin efisien kita bekerja. Kalau harus Mas Arfi keliling 13 kabupaten kota loh, belum ngurusin Jambi, belum ngurusin Kepri kan gitu. Betul. Wah waktunya kapan? Sementara kita di Kemenku dikasih waktu rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun paling lama. Pak. Baru kita kenal orang setahun COVID aja, lo habis itu sudah mutasi kan gitu. Nah, tapi kalau kita gunakan dengan apa aktivitas itu bersama,
dia mungkin akan lebih cepat dan mungkin lebih masif orang yang teredukasi, kira-kira begitu. Ya dari 1.000 orang yang kita omongin mungkin ya sadar aja 100 orang, alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Iya. Gitu, Mas. Jadi komunikasi tadi Pak ya, dan Iya. komunikasi bukan cuma jalur komunikasi formal ya Pak, tapi Iya. informal juga ada grup Betul. WA dan Karena kan namanya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, itu orang politik. Latar belakang beda-beda, tidak semua dari birokrat. betul. Ada macam-macam kalau saya ketemu. Tidak segampang itu mengakses mereka. Ada yang kita cerita formal dia tidak tertarik, tapi kalau kita cerita hahi dia tertarik. Ini gimana kita menyeimbangkan ini nih? Yang maksud kita, tujuan kita dengan pekerjaan kita, tapi begitu kita ceritakan itu dia nggak respon kan gitu. Iya. Tapi ada kayak Pak Gubernur kita kan orang birokrat ya. Begitu kita ceritakan tentang kerjaan ini, beliau respon kan gitu. Tapi mungkin ada 1-2 di luar itu Politisi. mungkin mantan pengusaha atau apa misalnya, dia nggak terlalu respon masalah itu kan gitu. Tentu pendekatan itu akan berbeda. Kita bangun frekuensi yang sama, tapi habis itu teknisnya ke siapa kita akan deliver di bawah dia kan gitu. Oh, yang penting gongnya dari pimpinan tertinggi dari mau dia kementerian lembaga. Kepalanya udah dipegang tadi ya, itu ya betul. Pak ya. Ataupun bupati ataupun gubernur ataupun wali kota begitu Mas. Siap. Nah, ini Pak, tadi banyak sekali pekerjaan atau tugas-tugas yang harus Bapak laksanakan. Gitu. Masih ada waktu nggak Pak untuk family time, untuk me time? Bagaimana Bapak menyeimbangkan antara kerja dengan keluarga? Ya, jadi gini, sebetulnya kalau kita jalani pekerjaan ini, sebetulnya bagi saya, kalau ini waktu saya di Gorontalo atau di Bengkulu ya, mungkin di hari-hari kerja, kalau kayak di Bengkulu dulu, karena kebetulan wakil gubernurnya dekat rumah kita, pimpinan kepolisian yang lain itu dekat, sehingga aktivitas kita tuh banyak berkumpul dan segala macam, setiap rapat diundang kan, sehingga kadang-kadang pulangnya malam melulu. Tapi hari Sabtu Minggu ya bisa lah kita lakukan, tapi kadang enggak juga, karena Sabtu diajak. Tapi kalau di Riau ini berbeda ya, karena di Riau ini sudah, karena saya orang sini, banyak mungkin kita tinggal merefresh saja, bahwasanya saya dulu pernah di sini, pernah ketemu, sehingga hubungan tadi sudah pada kenal lah, kira-kira begitu. Jadi setiap aktivitas tadi bagi saya nikmatin. Jadi bagi saya itu ya kayak saya diajak Pak Gubernur pergi waktu saya di Bengkulu ya. Waktu saya mungkin habis, tapi saya anggap itu bagian dari piknik aja gitu loh. Diajak pergi ke desa, kemana. Ya kalau kita nikmatin nggak terasa itu. Cuman ya waktu kita di rumah ya itu yang kita seimbangkan, misalnya aktivitas sama anak, bersepeda. Begitu saya sepedaan sama KL, saya ajak anak saya gitu loh. Karena apa? Biar dia belajar juga, ketemu sama Mas Arfi kan pernah saya sepeda Pak anak saya kan. Saya bilang itu kepala BDK loh. Lihat tuh masih muda. Oh gitu ya. Oh iya, itu kepala Taspen. Lu belajar tuh, lihat tuh gimana dia ngomong kan gitu ya. Artinya aktivitas tadi itu yang di luar-luar itu ya saya sempatkan lah untuk bagaimana membangun keseimbangan tadi. Karena pekerjaan ini kan bukan hanya kerja aja, tapi hubungan ini masih banyak nih. Saya ceritakan saya ngurusin berbagai paguyuban ya. Itu juga sosiokultural di kita. Karena apa? Di situ tuh sarana kita bisa menunjukkan bahwasanya loh pegawai Kemenkyu itu tidak seperti itu loh yang kalian pikirkan kan begitu. Karena mereka tahu kan, dilihat kehidupan saya biasa saja. Terus jadi masyarakat banyak itu juga respect gitu ya, melihat kita, ternyata berita yang kayak begitu ya Kemenkyu itu mungkin enggak tuh Pak Kanwil itu biasa aja. Kemenkyu juga ya Pak. Betul. Karena itu salah satu value kan, ada sosiokultural ya. Betul. Gitu Mas Arfi. Betul. Dan jadi kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, maka sama saya kita tidak bekerja sama saya Pak. Karena kita kerja itu kita cintai gitu, kita nikmati gitu Pak. Pergi ke kabupaten kota, naik perahu, itu kan hal-hal baru yang kita ketemu. Habis itu kita belajar banyak, melihat berarti kalau mau majukan Bengkalis nih pelabuhannya harus dibenahin ini kan begitu ya. Banyak inspirasi di situ. Dan sekalian kita juga menikmati juga sambil jalan, ketemu hal baru, ketemu orang baru, daerah baru, sehingga kita menganggap ya itu sebenarnya kerja kita, tetapi di satu sisi karena kita menikmati ya kita anggap itu bagian dari refreshing juga begitu. Kerja sambil refreshing. Jadi terakhir nih Pak, mungkin ke depan tantangan yang kita hadapi sebagai baik sebagai Kementerian Keuangan ataupun juga mungkin dari individu-individu pegawai Kementerian Keuangan ini kan akan semakin kompleks nih Pak. Pasti akan semakin kompleks dan
harapan atau tuntutan masyarakat kepada kita juga pasti akan semakin besar. Ya. Nah, Bapak mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak kepada sobat pembelajar semua, generasi muda, Kementerian Keuangan, bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang pasti lebih menantang di masa yang akan datang. Jadi gini, tantangan pekerjaan Kementerian Keuangan ke depan ini luar biasa sebetulnya. Arahan Ibu Menteri, pimpinan kami di Direktur Jenderal Perbankan selalu diingatkan bahwasanya kita bekerja itu jangan hanya sekedar kalau di Perban ya, bukan hanya sebagai kasir menyalurkan uang, habis itu realisasi 100%. Bukan hanya itu, tetapi jajaran Kemenkeu khususnya di Dirjen Perban, saya harus dibangun curiosity kita sensitivitas kita melihat bagaimana APBN, APBD yang kita salurkan tadi, outcome itu dirasakan tidak oleh masyarakat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat di mana kita bertugas itu terkait dengan layanan publik yang dihasilkan oleh mekanisme bekerjanya APBN, APBD tadi. Apakah di bidang kependidikan, pendidikan keagamaan, di bidang ketahanan pangan, infrastruktur dan yang lainnya. Itu permasalahan tadi, ini tantangan ke depannya ya. Kita mengamati bukan hanya outputnya saja, tapi outcome-nya, apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah dari sisi kebijakan itu kan itu sebetulnya di capture. Karena kan kita tahu nih dari dulu sampai hari ini APBN kita bertambah terus, tetapi mungkin kemiskinannya turunnya sedikit, stuntingnya turunnya sedikit, kemudian realisasi APBN-nya dari tahun ke tahun sama saja. Masa kita nggak tahu akan masalahnya apa? Makanya oleh pimpinan dibilang kita bangun curiosity kita lihat bagaimana APBN itu bekerja, apa yang menjadi bottleneck-nya, itu kita tangkap, kita ambil, kita bicarakan di level pusat dengan kementerian lembaganya untuk diperbaiki kebijakannya sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Terus buat buat generasi muda di Kementerian Keuangan, kita di sini dituntut karena pekerjaan itu bukan hanya target pajak kita cari, kita kumpulin, udah target saya tercapai. Terus Perban realisasikan 100%, ya udah masalah nanti outputnya itu tidak berdampak, mungkin tidak kita pikirkan, itu nggak bisa. Makanya dari sekarang harus kita bangun. Kuasai substansi pekerjaan kita, banyak kita membaca, bangun kepedulian kita, mindset kita bangun bahwasanya saya bekerja di Kementerian Keuangan, menyalurkan APBN, APBD kepada di suatu wilayah, itu untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang menjadi hambatan dia, itu harus saya lihat. Harus saya panggil stakeholdersnya, saya tangkap apa yang menjadi hambatan, apa kebijakan yang harus kita perbaiki, harusnya seperti itu. Dan itu nanti nggak mampu, kalau dia kewenangannya di tingkat regional, itulah tugas Kanwil, berbicara sama kepala daerah, bahwa Bapak ini harusnya seperti ini Pak, ini harus dilakukan begini, Bupati ini harusnya seperti ini Pak, dana desa harus segera Pak, misalnya perbuknya diselesaikan supaya Pak realisasi lebih cepat misalnya, kalau tingkat regional. Tapi kalau masalah itu tingkat nasional, ini kan kita capture, kita laporkan ke pimpinan supaya dibicarakan dengan KL stakeholders terkait untuk apa kebijakan harus dilakukan terkait dengan perbaikan outcome daripada APBN atau APBD yang sudah kita salurkan tadi, sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah ini buat kita semua ini perlu kita bangun sensitivitas kita, mindset kita bekerja itu untuk kesejahteraan masyarakat, itu yang harus kita bangun. Jadi kepedulian kita sebetulnya, jangan kita nggak peduli, misalnya di Perban ini, nyalurin uang, terus jalan-jalan, lihat sekolah berbayar, diam aja. Padahal kita tahu dipanya, tahu isinya apa. Terus apa yang kita lakukan? Biarin aja lah, karena yang penting kan gue udah salurkan 100%. Loh, di mana? Sementara dia berbayar. Itu kan sekarang kalau dilihat di TikTok tuh banyak itu. Yang protes masyarakat mengeluhkan, nggak bisa ngambil ijazah, bayarnya mahal. Loh, katanya sekolahnya gratis. Loh, apa perannya kita? Kan begitu. Betul. Kira-kira begitu, Mas. Bangun kepedulian kita, sensitivitas kita, bangun mindset kita, bekerja itu outcome daripada APBN APBD yang kita kelola ini adalah kesejahteraan masyarakat di mana kita bertugas. Siap. Jadi sobat pembelajar, selain tadi ya dijelaskan Pak Ismet ada kompetensi teknis, berarti kalau kita untuk menghadapi tantangan ke depan kita harus ngerti apa yang jadi tugas dan fungsi kita ya Pak ya. Kompetensi teknis berarti kita harus terus dalami. Kemudian juga tadi Pak Ismet menyampaikan bahwa komunikasi itu penting, berarti itu kompetensi manajerial juga harus terus kita kembangkan. Kemudian juga kompetensi sosial kultural tentu saja karena kita bekerja di tengah masyarakat yang begitu heterogen gitu dimanapun sobat pembelajar bertugas. Dan yang paling penting tadi yang terakhir, kepedulian ya Pak ya. Kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa dirasakan gitu, oleh masyarakat
umum secara luas ya. Mungkin itu Pak ya? Ya, itu arahan Menteri Keuangan loh. Siap. Arahan Bu Menteri itu seperti itu. Cuman kita kadang masih dalam proses lah ya. Jadi kalau kita berpikir kadang kan sudah, saya kan nggak minta uang ke Satker, saya nggak minta uang ke Pemda, saya bersih. Saya sudah kerjakan kerjaan saya dengan baik. Realisasi KL itu sudah 80-90%. Tetapi outcome-nya nggak dirasakan masyarakat. Masih banyak masalahnya kan begitu ya. Terus merasa diri kita bersih, masyarakat terzolimi. Di mana kita? Iya. Iya kan? Betul. Padahal uangnya kita tahu loh, kerjaannya apa saja. Iya, iya. Nah, itu yang perlu kita kepedulian kita itu, sensitivitas kita melihat itu, kita capture masalahnya, itu yang kita bicarakan. Nah, itulah tugas Kanwil, bicara dengan KL-nya. Nggak mempan dengan KL-nya, berarti kementeriannya kan gitu. Siap. Ada pimpinan kita di pusat ya, yang meng-capture itu bicara dengan semua stakeholder. Sehingga Republik ini bisa semakin baik ya di dalam mengelola APBN ataupun APBD itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Siap, itu Mas Arfi. Siap. Sudah banyak Sobat Pembelajar tadi sharing dari Pak Ismet. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Pembelajar semua, untuk kita semua, sehingga kita bisa memberikan lebih banyak. Tadi Pak Ismet ini sangat banyak sekali kontribusinya untuk stakeholder yang dilayani baik ketika di Riau, di Gorontalo, di Bengkulu, dan di penugasan-penugasan yang sebelumnya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan atas sharingnya. Menarik sekali kalau ngobrol sama Pak Ismet nih, nggak cukup sejam 2 jam biasanya, tapi karena kita dibatasi waktu, jadi kita cukupkan saja ya Pak. Baik. Mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan untuk penutup Pak? Kalau dari saya, kita Kementerian Keuangan sesuai arahan pimpinan sekarang membangun kolaborasi ya, Kemenq 1 yang ada di daerah. Ya harapannya ya ini, dengan adanya Kemenq 1, kita semua dengan tusi-tusi kita yang agak beririsan ataupun ada yang perbedaan, bisa kita sinergikan, kolaborasikan, sehingga bisa berdampak buat wilayah di mana kita bertugas, dirasakan manfaatnya oleh stakeholders kita ataupun masyarakatnya. Yang kedua, itu yang untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kita SDM di Kemenq, terutama kita dimanapun beradanya ya, artinya mari kita bangun bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif ya dengan stakeholders kita, kemudian membangun hubungan. Kenapa? Yang kita hadapi ini adalah orang dengan berbagai latar belakang ya, bukan semua birokrat, ada orang-orang politik, ada pengusaha dan segala macam, sehingga kita bisa mengarahkan, mengendalikan, mendorong orang bisa berakuntabilitas khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, kita tidak hanya bekerja sendiri, kita bekerja bersama-sama. Mungkin kita bisa juga melibatkan berbagai pihak tadi yang saya bilang, berbagai lembaga atau tim yang ada ya, yang ada di daerah yang mungkin urusannya dia mungkin beririsan sama kita. Kita edukasi, kita kasih bahan sehingga tidak berjuang sendiri di Kemenq gitu loh. Sehebat apa kita bisa merubah? Lo orang gubernurnya aja mungkin ada, mungkin belum tentu bisa merubah semua kan begitu. Tetapi dengan kita bersama-sama membangun kepedulian orang-orang di luar kita, masyarakat, sehingga diharapkan ke depannya itu pemerintah, baik pemerintah daerah, pusat, ini ada kontrol sosial dari masyarakat mahasiswa kah, masyarakat umum kah, yang teredukasi mungkin dari berbagai lembaga yang kita akses tadi. Kira-kira begitu Mas Arfi. Jadi harapannya ke depan ya bisa Kemenq bisa lebih berdaya guna, berkontribusi luar biasa lah di daerah. Karena semua isu yang ada di daerah itu terkait dengan tugas kita sebetulnya. Begitu. Siap, terima kasih siap. Mas Arfi. Baik, terima kasih sekali Pak Ismet. Selamat atas penugasan barunya di PIP. Masih pekan depan ya Pak? Hari Senin saya masuk. Hari Senin udah di tempat tugas yang baru. Semoga sukses dan bisa lebih banyak berkontribusi untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Karena bukan cuma di Riau aja Pak nanti stakeholdernya, seluruh Indonesia Pak ya. Indonesia. Baik, Sobat Pembelajar, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Ismet Saputra, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Kanwil DJPB Provinsi Riau. Sampai jumpa di episode Katapel berikutnya. Katapel, tangkap yang tacit, jadi eksplisit.